Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Tanpa terasa 10 hari pertama bulan Ramadan telah kita lalui. Sekarang kita berada di paruh kedua dari bulan Ramadan ini. Ini paruh kedua dari 3 bagian bulan Ramadan. Maka barang siapa yang selama ini telah istiqamah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, maka hendaknya dia menjaga keistiqamahannya. Barang siapa yang masih dirasakan kurang semangat dalam beribadah, maka hendaknya dia tambah semangatnya. Karena semakin berlalunya hari, maka Ramadan pun akan berlalu juga. Oleh karena itu hendaknya tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan. Cukuplah kelalaian itu ada di hari-hari pertama di bulan Ramadan, namun di paruh yang kedua ini hendaknya dia isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu rahimakumullah, insyaallah tema kita di pagi ini kita akan coba bahas tafsir dari ayat As-Siyam, yaitu rangkaian-rangkaian ayat yang berbicara tentang puasa. Kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah, itu ada serangkaian ayat yang berbicara tentang ibadah puasa di bulan Ramadan, mulai dari ayat yang ke-183 sampai ayat yang ke-187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di dalam ayat ini, Bapak dan Ibu rahimakumullah, orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Para ulama salaf mengatakan apabila ada ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka hendaknya orang-orang yang beriman benar-benar memperhatikan apa yang akan disebutkan setelahnya. Karena yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelahnya adalah perintah yang hendaknya mereka tunaikan atau larangan yang harus mereka jauhi. Nah, coba Bapak-bapak nanti lihat ya di Al-Qur'an, setelah ya ayyuhalladzina amanu, ya biasanya itu ada perintah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka di sini hendaknya setiap orang-orang yang beriman dia pasang telinganya untuk menyimak apa yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perintah yang harus mereka laksanakan atau larangan yang harus mereka jauhi. Adapun untuk ayat ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kewajiban untuk berpuasa. Kutiba alaikumusiyam. Telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kutiba kata para ulama furidha, artinya telah diwajibkan, difardukan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani, agar kalian bertakwa. Kemarin sudah kita jelaskan bagaimana pensyariatan puasa pada umat-umat terdahulu.
Nah, disebutkan dalam tafsir As-Sabuni, ya, dalam tafsir As-Sabuni, maksud dari penyebutan umat-umat terdahulu ini, ya, padanya ada dorongan bagi kita, bagi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan, umat-umat terdahulu telah diwajibkan atas mereka berpuasa dan kalian pun telah diwajibkan untuk berpuasa, maka lakukanlah puasa yang lebih sempurna daripada yang mereka lakukan. Jadi di sini ada dorongan bagi kita, ya, karena Allah mengangkat permasalahan puasa umat-umat terdahulu, maksudnya adalah agar umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini lebih menjaga puasanya melebihi umat-umat yang terdahulu. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi ini hikmah yang ada di balik puasa, agar seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa Bapak dan Ibu, kita ya berlatih untuk mengendalikan hawa nafsu kita, meninggalkan apa-apa yang kita cintai, makan, minum, kemudian melakukan hubungan suami istri. Ini adalah perkara-perkara yang kita sukai. Nah, di bulan Ramadan ini kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan hal-hal yang kita sukai ini, yang dengannya membuat kita lebih bisa untuk mengontrol hawa nafsu kita. Orang yang suka puasa, dia akan lebih terkontrol hawa nafsunya, ya, tidak mudah marah, demikian juga tidak mudah tergoda, ya, karena dia sudah terbiasa untuk mengendalikan dirinya. Orang yang bisa mengendalikan dirinya, maka akan mudah bagi dia untuk bertakwa, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ayyaman ma'dudat. Puasa itu dilakukan pada hari-hari tertentu. Ya, maksudnya adalah tidak pada setiap hari. Dari 12 bulan, ya, yang ada dalam 1 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan kita berpuasa untuk hari-hari tertentu saja, yaitu hari-hari di bulan Ramadan. Adapun puasa di hari-hari lainnya tidak ada kewajiban. Ya, ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang melihat bagaimana pensyariatan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, dia akan melihat rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, puasa tidak diwajibkan atas kita untuk dilakukan sepanjang tahun, enggak. Hanya 1 bulan saja, ayyaman ma'dudah, hari-hari tertentu saja. Maka merupakan suatu kedurhakaan kalau memang Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan kita untuk berpuasa di hari-hari tertentu saja, kemudian seorang hamba tidak melaksanakannya. Dia tidak diperintahkan untuk berpuasa sepanjang masa, enggak. Hanya hari-hari tertentu saja, yang kemanfaatannya akan kembali pada hamba tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra." Dan barang siapa di antara kalian yang sakit atau dia berada, ya, dalam perjalanan yang jauh, maka hendaknya dia mengganti di hari-hari yang lain. Ini juga masih berkaitan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah puasa itu hanya pada hari-hari tertentu saja, tidak sepanjang tahun. Demikian juga ditambah lagi orang yang tidak mampu untuk melakukan ibadah puasa tersebut, diperbolehkan untuk menggantinya pada hari-hari yang lain. Ini orang-orang yang safar dan juga orang-orang yang sakit. Ya. Nah, muncul masalah, ya, safar yang seperti apa? Ya, safar yang seperti apa yang diperbolehkan bagi seseorang untuk membatalkan puasanya dan menggantinya di hari yang lain? Sebutkan oleh para ulama, safar yang memperbolehkan seseorang itu untuk membatalkan puasanya adalah safar yang bukan dengan tujuan maksiat. Ya, safar yang mubah. Ketika dia melakukan perjalanan safar, perjalanan yang jauh, ya, misalnya untuk berdagang, mencari nafkah, atau untuk berdakwah, ya, atau dia melakukan umrah, ya, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa dalam perjalanannya tersebut. Adapun safar untuk maksiat, maka dia tidak mendapatkan keringanan ini. Ya, kalau dia membatalkan puasanya
karena safar maksiat, maka dia berdosa. Kayak misalnya pergi ke suatu kota untuk berzina jauh-jauh biar gak ketahuan, maka ini gak mendapatkan rukhsah, tidak mendapatkan keringanan, boleh untuk membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, sakit. Ya, barang siapa yang sakit, silakan bagi dia untuk mengganti puasanya pada hari yang lain. Nah, sakit seperti apa yang memperbolehkan seseorang untuk dia membatalkan puasanya? Dijelaskan oleh para ulama, yakni sakit yang memudaratkan dia apabila dia berpuasa atau membuat kesembuhannya itu terhambat. Misalnya dia sakit, kemudian kalau dia puasa maka akan semakin parah sakitnya, maka silakan bagi dia untuk tidak berpuasa. Atau ya tidak semakin parah penyakitnya namun akan menghambat kesembuhannya, maka diperbolehkan bagi orang-orang yang sakit ini untuk tidak berpuasa dan menggantinya di hari yang lain. Qala wa 'alal ladzi yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Ya. Dan barang siapa yang berat untuk menjalankan puasa, ya, maka dia membayar fidyah, memberi makan satu orang miskin. Jadi barang siapa yang dia sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, ya, orang yang tidak mampu lagi untuk berpuasa, seperti orang yang sakit menahun, sakitnya divonis oleh dokter tidak sembuh, atau orang yang sudah lanjut usia, sudah uzur, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Namun beda dengan orang yang sakit atau orang yang safar. Orang yang sudah sakit menahun ini, yang tidak mampu lagi berpuasa, ya, dia membayar fidyah dengan memberi makan satu orang miskin, ya, sesuai dengan hari yang dia tinggalkan. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah." Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itu lebih baik baginya. Ini berkenaan dengan sejarah puasa dulu, karena dahulu ya masih diberikan pilihan. Barang siapa yang ingin berpuasa, maka hendaknya dia berpuasa. Barang siapa yang membayar fidyah saja, maka silahkan bagi dia untuk membayar fidyah. Tapi sekarang ketentuan tersebut telah dihapus. Kemudian kata Allah, wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun, dan berpuasa itu lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahuinya. Nah, ini yang berkaitan dengan pilihan tadi. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas bagi petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ini sudah pernah kita jelaskan apa makna turunnya Al-Quran. Ya, makna turunnya Al-Quran ada dua. Yang pertama adalah turun secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Demikian juga turun secara berangsur-angsur. Pertama kalinya juga turun kepada Nabi SAW di bulan Ramadan. Qala faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa di antara kalian yang hadir, artinya dia tidak dalam keadaan safar, ya, di bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau melakukan perjalanan jauh, maka dia mengganti pada hari-hari yang lain. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa dalam pensyariatan ibadah Allah itu tidak pernah menginginkan adanya rasa berat pada diri kita. Ya, semua ibadah yang diwajibkan kepada kita ini semuanya sudah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada sesuatu pun yang sulit. Kalau memang kita tidak mampu, maka selalu ada jalan keluar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Semua ibadah yang kita lakukan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itu semuanya sudah dipermudah. Makanya kalau orang itu bersungguh-sungguh, semuanya bisa kita jalani. Apa yang tidak bisa kita jalani? Ya, puasa. Mungkin orang ketika orang non muslim ketika melihat hebat sekali orang-orang Islam, ya,
bisa menahan lapar dan dahaga dalam jangka waktu yang panjang, apalagi kalau di negeri-negeri Eropa, Ramadannya jatuh di musim panas sampai 20 jam berpuasa. Ya, tapi sanggup. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan puasa itu sanggup untuk dilakukan. Salat, ya, sanggup kita untuk melakukannya. Ya, qiyamul lail, salat malam itu. Ternyata sanggup kan bagi kita untuk melaksanakannya. Semua ibadah yang Allah syariatkan ini pada hakikatnya telah dimudahkan. Enggak ada satupun ibadah yang sulit untuk dilakukan oleh seorang hamba. Ya. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka hendaknya kalian melengkapkan bilangannya, artinya berpuasa secara penuh. Kemudian hendaknya kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kabbirullah. Ini isyarat terhadap pensyariatan takbir. Ya, bertakbir ketika ibadah puasa itu telah selesai. Makanya ada malam takbiran. Setelah kita selesai melakukan puasa, disyariatkan bagi kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan bertakbir. Oleh karena itu disyariatkan ketika kita memasuki malam 1 Syawal, ketika hilal Syawal itu sudah terlihat, maka hendaknya kita bertakbir. Ya, sampai kemudian ditegakkannya salat Idul Fitri. Berbeda dengan salat Idul Adha ya. Kalau salat Idul Adha itu sampai ayyamut tasyrik, 4 hari takbirannya. Adapun Idul Fitri itu hanya sampai kepada pelaksanaan salat Id. Ya. Maka bertakbirlah kalian terhadap apa yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kalian atau semoga kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Kemudian, nah ini yang unik. Pada ayat yang ke-186 Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah ayat-ayat yang berbicara tentang puasa, Allah berbicara tentang permasalahan doa. Kenapa? Karena di bulan Ramadan doa-doa kita itu mustajab. Seorang hamba yang dia berpuasa di bulan Ramadan lalu berdoa kepada Allah, maka niscaya doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya tentangku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang memohon ketika mereka berdoa. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yursyadun atau yarsyudun. Maka hendaknya mereka ya memenuhi apa yang aku perintahkan, dan hendaknya mereka beriman kepadaku agar mereka senantiasa ya diberi petunjuk, selalu berada di atas kebenaran. Nah, ini ada sababun nuzulnya yang disebutkan dalam sebagian riwayat. Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya Rabbuna ahwa qarib, ya, Rabb kita apakah dia dekat sehingga ketika kita memohon kepadanya cukup bagi kita untuk berbisik-bisik, ataukah dia jauh sehingga ketika kita berdoa ya perlu bagi kita untuk yunadi ini artinya meninggikan suara kita agar didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang orang Badui itu kadang-kadang pertanyaannya kan polos ya. Nanya kepada Nabi, Allah itu dekat apa jauh? Kalau dekat, maka cukup bagi kita berdoa itu dengan apa? Berbisik saja, enggak perlu kemudian meninggikan suara ya, enggak perlu. Atau jauh. Allah itu jauh sehingga kita perlu berteriak agar doa-doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentangku, bertanya kepadamu tentangku, maka jawablah inni qarib. Sesungguhnya aku itu dekat. Makanya kita kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala cukup dengan suara yang lembut. Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapan kita. Tidak perlu kemudian kita teriak-teriak, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Fa inni qarib. Ya, sesungguhnya aku itu dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan aku akan kabulkan doa orang yang berdoa ya apabila dia memohon kepadaku. Ud'uni astajib lakum. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, berdoalah kalian kepadaku,
maka aku akan kabulkan. Ya. Jadi doa kita itu pasti dikabulkan. Insya Allah nanti ada di hari keberapa nanti kita akan bahas tentang doa, tentang tafsir dari ayat ini. Ya, kenapa kata Allah itu Allah akan mengabulkan doa, tapi kok ada orang-orang yang doanya itu tidak dikabulkan? Ya. Padahal Allah mengatakan doalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Apa makna pengkabulan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa ada orang-orang yang tidak dikabulkan doanya? Insyaallah nanti akan ada pembahasannya. Ya. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun." Maka hendaknya kalian memenuhi perintahku. Karena Allah akan mengabulkan doa-doa kita, maka ya kalau Allah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, maka laksanakan. Kalau Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan sesuatu, maka tinggalkan. Ya, kenapa? Karena Allah mengabulkan doa-doa kita. Apa yang kita butuhkan Allah penuhi. Ya. Waliyu'minu bi, dan juga berimanlah mereka kepadaku la'allahum yarshudun, agar mereka senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan berada di atas kebenaran. Kemudian ayat yang terakhir dalam rangkaian ayat-ayat puasa ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Dihalalkan bagi kalian di malam hari puasa itu untuk bercampur dengan istri-istri kalian. Ini ceritanya Umar kemarin ya, yang pernah kita sebutkan. Umar ternyata tidak tahan untuk mencampuri istri beliau di malam hari. Ya, padahal dulu nggak boleh, kemudian diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihalalkan bagi kalian di malam puasa untuk bercampur dengan istri-istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah, ini suatu kalimat yang menarik ya. Firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, istri-istri kalian adalah pakaian-pakaian bagi kalian dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka. Ya, disebutkan dalam tafsirnya bahwa pakaian itu, yang namanya pakaian itu menutupi. Ya, kita dalam berhubungan suami istri itu pasti akan tampak kekurangan-kekurangan kita. Ya, kekurangan pasangan kita pun tampak di mata kita. Maka hendaknya saling menutupi, saling memperbaiki, saling menasehati. Dan kemudian tidak mengumbar aib pasangan kita kepada orang lain. Ya, sebagian orang bersikap khianat. Dia tahu kekurangan istrinya, dia ceritakan kemana-mana. Sebaliknya juga demikian. Seorang istri, suaminya memiliki aib-aib, dia ceritakan kemana-mana. Ini gimana? Konsep kita menikah itu, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri-istri itu adalah pakaian bagi suami-suaminya, dan suami ini adalah pakaian bagi sang istri. Artinya apa? Saling menutupi. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa kalian tidak bisa menahan nafsu kalian, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kalian dan memaafkan kalian. Nah, ini berkaitan dengan Umar yang ternyata tidak mampu untuk menahan nafsunya di malam hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa beliau. Fal ana bashiruhunna, maka sekarang silahkan bagi kalian untuk mencampuri istri-istri kalian, wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi kalian. Lagi-lagi ayat ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu di antara hamba-hambanya ini ada yang tidak bisa menahan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ringankan. Yang sebelumnya tidak boleh bercampur dengan istri di malam hari bulan Ramadan, ya, kemudian diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Maka makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam berupa fajar. Ini sinar fajar itu ya telah jelas bagi kalian. Inilah batas bagi kalian untuk makan dan minum. Tsumma atimus syiyam ila lail, kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai malam hari. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kemudian Allah berbicara tentang hukum
i'tikaf. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian dalam keadaan kalian beriktikaf di masjid. Jadi kalau seseorang itu sudah berniat untuk iktikaf, maka tidak boleh bagi dia untuk keluar masjid dengan niat menggauli istri-istrinya. Nggak boleh menggauli istrinya. Jadi kalau dia sudah niat iktikaf, ya, maka kalau dia keluar dengan niat ini, maka batal iktikafnya. Berbeda dengan orang yang keluar karena hajat yang lainnya. Misalnya dia ingin kamar mandi, atau ingin misalnya tidak ada kamar mandi di masjidnya, dia harus menunaikan keluar, ya maka iktikafnya nggak batal dengan hajat tersebut. Tapi kalau hajatnya itu adalah untuk memenuhi syahwatnya kepada sang istri, maka yang demikian membatalkan iktikafnya. Jadi jangan dipahami wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian campuri istri-istri kalian dalam keadaan kalian beriktikaf di masjid. Maksudnya itu bercampurnya di masjid, enggak ya. Ya. Ini pemahaman yang keliru. Enggak, maksudnya dia niat iktikaf di masjid, kemudian keluar dari masjid dengan niat untuk mencampuri istri-istrinya. Ya, Anda sedang iktikaf. Ya, Anda sedang iktikaf. Maka iktikafnya batal kalau dia keluar dari masjid untuk dengan niat untuk mencampuri istri-istrinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup rangkaian ayat ini, tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Inilah larangan dari Allah atau batasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian, la'allahum yattaqun, ya, agar mereka bertakwa. Inilah tafsir ringkas dari rangkaian ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah puasa. Ya, mudah-mudahan menambah wawasan kita tentang apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau ada yang ingin ditanyakan berkenaan dengan apa yang baru saja kita sampaikan, kami persilahkan.